Nah, hari ini demokrasi rusak. Kenapa rusak? Ya datanya sangat empirik. Misalnya, indeks demokrasi kita itu dalam periode ini mengalami satu episode buruk. Skor indeks demokrasi kita terburuk sepanjang 14 tahun terakhir. Itu kan data yang tidak bisa dibantah. Kategorinya masih flawed demokrasi, masih masuk kategori demokrasi yang cacat. Pernyataan ini perlu ditafsirkan dengan pendekatan yang hermeneutik. Ada apa di balik mayoritas anak muda mengatakan bahwa mereka membutuhkan pemimpin yang punya integritas tinggi dan kejujuran tinggi. Itu artinya anak muda menyimpulkan bahwa pemerintahan hari ini tidak punya integritas. Dan pemerintahan hari ini banyak bohongnya. Jadi maksud saya, problem yang sekian banyak ini, dari soal demokrasi yang memburuk, korupsi yang merajalela, pelanggaran HAM yang luar biasa, penegakan hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas. Itu menunjukkan bahwa problem kita ini sangat luar biasa. Dan kalau problem kita sangat luar biasa, hanya bisa diselesaikan dengan cara-cara luar biasa. Saya kira kehadiran Bapak Ibu di sini adalah tanda-tanda perubahan itu akan segera terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jenderal Beneran Gatot Nurmantio yang saya hormati dan para senior, saya diundang beberapa jam lalu dan begitu masuk di sini ini auranya aura perubahan. Jadi biasanya teriakan perubahan itu adalah teriakan rakyat. Maka saya ingin di ruangan ini menggemakan suara rakyat. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat Indonesia! Tentang ada suara. Ini luar biasa. Karena kalau kita melihat Republik ini dari sisi demokrasi, perjalanan bangsa ini kan panjang Bapak Ibu. Dan saya kira Bapak Ibu paham betul bahwa mengapa kita memilih demokrasi. Mengapa kita memilih jalan demokrasi. Ini kita melihat bahwa seluruh proses ketika kita awal bernegara itu kan dimulai dengan perdebatan intelektual yang luar biasa di kalangan para akademisi dan para pejuang kaum intelektual di masa itu. Perdebatan antara Soekarno, Hatta, perdebatan antara Soekarno dengan Syahrir, perdebatan antara Soekarno dengan kaum intelektual yang lain, itu menunjukkan bahwa Republik ini hadir dipandu oleh ilmu pengetahuan. Republik ini hadir dipandu oleh ilmu pengetahuan. Di saat yang sama, kita juga paham bahwa para pendiri bangsa itu dari berbagai kalangan. Para ulama misalnya, para pendeta. Maka di situ kita melihat ada perpaduan yang hebat antara kaum intelektual dengan kaum ulama, kaum cendekiawan muslim. Kita masih ingat di situ ada tokoh yang juga cukup punya pengaruh besar di masa itu. Ada ayahnya Gus Dur, ada Kiai Haji Wahid Hasim, ada Kasimo dan lain-lain. Saya kira beberapa tokoh itu menggambarkan representasi bahwa Republik ini
nggak bisa mengabaikan kaum intelektual. Republik ini hadir tidak bisa mengabaikan kaum ulama. Republik ini hadir tidak bisa mengabaikan kaum cendekiawan. Republik ini hadir tidak bisa mengabaikan para pendeta. Republik ini hadir tidak bisa mengabaikan para tokoh adat. Realitasnya hari ini, banyak pengabaian terhadap pandangan-pandangan cendekiawan. Banyak pengabaian terhadap pandangan-pandangan kaum ulama. Banyak pengabaian dari pandangan tokoh agama. Kita lihat datanya. Misalnya, kaum cendekiawan ingin bahwa negara ini hadir untuk mengedepankan kepentingan publik, kepentingan rakyat banyak. Sebagaimana cita-cita demokrasi. Kalau kita ingat di abad 300 sebelum Masehi, jalan demokrasi itu, politik itu dibuat sebetulnya untuk menghadirkan common good. Politik itu dibuat untuk menghadirkan cita-cita luhur, entitas manusia, keadilan, kemanusiaan, kesejahteraan. Itu yang oleh Aristoteles disebut sebagai common good. Itu kemudian mampu dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Nah, hari ini demokrasi rusak. Demokrasi rusak. Kenapa rusak? Ya datanya sangat empirik. Misalnya, indeks demokrasi kita itu dalam periode ini mengalami satu episode buruk. Skor indeks demokrasi kita terburuk sepanjang 14 tahun terakhir. Itu kan data yang tidak bisa dibantah. Kategorinya masih flawed demokrasi. Masih masuk kategori demokrasi yang cacat. Di saat yang sama, nanti Prof. Kusnul pasti akan memberikan perspektif korupsi politik. Di saat yang sama, praktek politik kita yang tidak demokratis itu mampu membuat bangsa ini terjebak dalam problem yang sangat besar. Problem korupsi. Dengan indeks korupsi yang sangat parah, saya kira dengan skor 34. Skor ini dirilis oleh Transparency International. Dari skor 0 sampai 100 kan kita tahu bahwa skor indeks korupsi kita 34. Kalau 50 saja rapotnya sudah merah, ini 34. Kalau rapot di sekolah kan berarti rapotnya merah banget. Artinya dari sisi demokrasi kita berada pada situasi yang parah. Yang kedua, dari sisi korupsi kita berada pada posisi yang parah, rusak. Yang ketiga, dari sisi penegakan hukum kita juga berada pada posisi yang parah. Bahkan sekarang lebih canggih, kalau kita membaca beberapa jurnal, kita berada pada episode yang disebut dengan autocratic legalism. Satu episode kekuasaan yang memproduksi undang-undang, tapi demi kepentingan otoritarianisme. Jadi ada wajah baru otoritarianisme di balik prosedur-prosedur demokrasi. Bapak Ibu yang saya hormati, dari situ kita bisa melihat arah negara ini sebetulnya sudah berada di persimpangan, tapi makin disimpangkan. Makin jauh dari cita-cita proklamasi. Ada hadir guru saya juga, Profesor Sri Edi Swasono yang tentu saja punya genealogi yang sangat dekat dengan Bung Hatta. Saya membayangkan kalau Bung Hatta melihat Indonesia hari ini, pasti meneteskan air mata. Karena Bung Hatta adalah aktor utama yang membuat konstitusi kita peduli kepada rakyat. Dengan pasal 33 itu. Tapi secara empirik, demokrasi kita tidak mampu menjawab kebutuhan rakyat. Ini catatan ketiga saya. Kemudian yang keempat, pertanyaannya adalah, siapa yang menjadikan bangsa ini menjadi rusak? Kalau menggunakan analisis aktor, siapa yang membuat bangsa ini menjadi rusak? Saya tanya, siapa yang membuat bangsa ini menjadi rusak? Saya kira kita semua sudah paham
bahwa ada aktor-aktor utama yang menyimpangkan jalannya negara ini. Siapa aktor utamanya? Ya pengambil kebijakan. Siapa misalnya? Ya presiden. Presiden. Jawabannya jelas ya. Ibu-ibu luar biasa militannya. Tepuk buat ibu-ibu. Yang kedua, DPR. Sebenarnya anak muda, ini kita pakai data saja ya, bahwa anak muda sudah mengganti singkatan DPR itu. Coba cek seluruh organisasi mahasiswa itu. Sudah merubah definisi singkatan DPR itu bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat, tapi sudah menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat. Itu mahasiswa Bapak Ibu yang bilang, ketika ditanya oleh wartawan, kenapa mahasiswa menyebut bahwa DPR sudah menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat? Karena mereka secara empirik dan melakukan kajian sangat saintifik, menyimpulkan banyak sekali pengkhianatan yang dilakukan oleh parlemen terhadap rakyat. Apalagi kepentingan anak muda generasi Z yang 60% akan menentukan masa depan Republik ini. Mereka merasa bahwa rezim ini merusak masa depan mereka. Padahal 60% Republik ini akan masa depannya ditentukan oleh anak muda ini. Generasi Z dan generasi milenial jumlahnya hampir 60% yang akan menentukan 2024 jika ada pemilu. Jadi mayoritas anak muda, generasi Z dan generasi milenial menjawab bahwa mereka menginginkan pemimpin yang punya integritas tinggi dan kejujuran tinggi. Pernyataan ini perlu ditafsirkan dengan pendekatan yang hermeneutik. Ada apa di balik mayoritas anak muda mengatakan bahwa mereka membutuhkan pemimpin yang punya integritas tinggi dan kejujuran tinggi? Itu artinya anak muda menyimpulkan bahwa pemerintahan hari ini tidak punya integritas dan pemerintahan hari ini banyak bohongnya. Siapa? Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat data-data yang lebih empirik, misalnya, tadi mungkin Prof. Antoni sudah menjelaskan sekilas. Kita melihat klaim-klaim yang dilakukan oleh pemerintah mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi naik dalam 1 tahun terakhir. Sekarang angka pertumbuhannya 5,3%. Dalam logika ekonomi, kalau angka pertumbuhan ekonomi naik, mestinya pengangguran tidak naik. Artinya tanah ekonomi hidup. Ini aneh. Angka pertumbuhan ekonomi naik, tetapi pengangguran bertambah. Angka pertumbuhan ekonomi naik, tetapi kemiskinan bertambah. Ini Prof. Sri Edi Suarsono akan saya kira jauh lebih memahami. Mohon izin, Prof. Tetapi faktanya justru kemiskinan bertambah, pengangguran bertambah. Ini artinya ada yang salah di Republik. Kemudian saya cek, ternyata saya cek kan, kita cek sama-sama. Siapa sih dalam episode ini, dalam 1-2 tahun terakhir ini yang kekayaannya bertambah? Ternyata 70,03% justru para pejabat yang kekayaannya bertambah. Ini ada ironi yang luar biasa. Di tengah rakyat yang miskin bertambah, pengangguran bertambah, justru para pejabat kekayaannya bertambah. Hidup rakyat! Ya, itu adalah hati nurani rakyat. Saya sehari-hari, setiap pekan hampir rutin ketemu buruh. Oh, cerita tentang buruh luar biasa. Ada cerita sampai bunuh diri. Hanya karena di PHK. Ada cerita sampai bunuh diri, hanya karena nggak bisa membiayai sakit orang tuanya. Itu fakta empirik. Bapak Ibu,
bagaimana data tentang hak asasi manusia? Dalam demokrasi, isu HAM adalah isu penting. Ternyata, indeks hak asasi manusia kita itu juga di bawah 50. Dalam satu riset yang dilakukan oleh satu institusi penting, dia membuat skala indeks hak asasi manusia itu dari 0 sampai 7. Indeks hak asasi manusia kita skornya 35 ke bawah, 34, sekian. Jadi artinya raport hak asasi manusia juga merah. Merah. Karena pelanggaran HAM masa lalu tidak ditangani dengan baik, pelanggaran HAM baru terjadi. Misalnya kilometer 50. Kasus kilometer 50 itu adalah pelanggaran HAM. Yang menyimpulkan itu pelanggaran HAM bukan hanya kita-kita di sini, tapi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengatakan bahwa itu adalah pelanggaran HAM. Ya. Belum lagi kita ingat tahun 2019. Tahun 2019 itu ada ratusan orang meninggal yang nggak jelas di KPPS. Ada peristiwa di Bawaslu. Bahkan tahun 2019 ketika mahasiswa demonstrasi di Universitas Halu Oleo, ada 2 mahasiswa yang tertembak mati. Hanya ingin mengatakan bahwa jangan direvisi undang-undang KPK itu, karena kalau direvisi KPK menjadi mandul. Mahasiswa ditembakin dan ada yang meninggal 2. Saya mau mengatakan, rezim ini memang nggak serius menyelesaikan persoalan HAM. Karena kasus HAM lama tidak diungkap secara serius, bahkan ada diskriminasi. Kita ingat awal tahun 2023, ternyata ada kebijakan oleh rezim ini untuk lebih memperhatikan korban pelanggaran HAM tahun 65-66. Padahal Bapak Ibu, kasus pelanggaran HAM itu tidak hanya itu. Dan aktornya tahun 65-66 itu kompleks, tidak tunggal. Ada kompleks. Pelanggaran HAM itu juga terjadi era tahun 90-an. Pelanggaran HAM juga terjadi tahun 98. Dan pelanggar-pelanggar HAM-nya itu sekarang ada di istana. Ada di istana. Jadi nggak punya otoritas moral pemerintahan ini bisa mengatasi pelanggaran HAM. Karena para pelanggar HAM-nya ada di istana, bahkan ada yang diangkat menjadi menteri. Jadi maksud saya, problem yang sekian banyak ini, dari soal demokrasi yang memburuk, korupsi yang merajalela, pelanggaran HAM yang luar biasa, penegakan hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu menunjukkan bahwa problem kita ini sangat luar biasa. Dan kalau problem kita sangat luar biasa, hanya bisa diselesaikan dengan cara-cara luar biasa. Dan saya kira kehadiran Bapak Ibu di sini adalah tanda-tanda perubahan itu akan segera terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.